Opsi lini belakang skuad SEA Games melimpah, Elkan Bagot tiba-tiba muncul di tengah persiapan Timnas U22. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Nama Elkan Bagot kembali menjadi perbincangan hangat jelang Indra Syafri memimpin Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Meski telah lama hilang dari skuad Timnas Indonesia, Elkan Bagot di atas kertas bisa jadi tambahan bagus untuk Timnas Indonesia U22. Di tengah persiapan jelang SEA Games, satu nama yang tiba-tiba kembali jadi perbincangan adalah Elkan Bagot. Bek jangkung yang dulu jadi andalan lini belakang Garuda ini sudah lama tidak terlihat memperkuat Timnas Indonesia. Setelah perjalanan Timnas Senior terhenti di babak kualifikasi Piala Dunia, PSSI kini menyiapkan agenda baru, mempertahankan medali emas SEA Games yang diraih di Kamboja pada 2023. Saat ini, Indra Syafri kembali dipercaya sebagai arsitek tim dengan target mempertahankan dominasi di level Asia Tenggara. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Mauro Zylstra sudah bergabung untuk memperkuat Garuda Muda. Tetapi publik tentu juga berharap satu nama lain bisa ikut bergabung, yakni Elkan Bagot. Dari sisi regulasi usia, Elkan masih memenuhi syarat untuk tampil di SEA Games 2025. Namun keputusan akhir tetap ada di tangan Indra Syafri dan tim pelatihnya. Jika komunikasi antara PSSI dan Bagot berjalan lancar, peluang sang bek untuk comeback tetap terbuka lebar. Apalagi pengalaman dan postur tinggi Bagot bisa menjadi aset penting bagi lini belakang Garuda Muda yang akan berjuang mempertahankan status juara. Kini semua mata tertuju pada Indra Syafri. Apakah ia akan memberi kesempatan kedua bagi Elkan Bagot untuk kembali mengenakan seragam merah putih? Atau justru malah mengabaikannya kembali? Skuad U22 makin ngeri, Indra Syafri panggil Miliano Jonathans jelang SEA Games. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, buka suara terkait peluang Miliano Jonathans memperkuat Garuda Muda dalam ajang SEA Games 2025 di Thailand. Saat ini sebanyak 33 pemain telah mengikuti pemusatan latihan di Jakarta jelang SEA Games. Agenda ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi dua laga uji coba melawan Mali sekaligus pemanasan menuju SEA Games 2025 yang akan digelar pada Desember mendatang. Menatap ajang SEA Games ini, beberapa pemain yang merumput di luar negeri belum semuanya dipanggil, seperti Miliano Jonathans, Justin Hubner, hingga Adrian Wibowo. Ketiga pemain tersebut masih memenuhi regulasi usia karena sama-sama kelahiran 2003. Meski begitu, pemanggilan mereka tidak mudah karena SEA Games bukan agenda resmi FIFA, sehingga klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya. Menanggapi hal itu, Indra Syafri menegaskan bahwa pihaknya dan PSSI sedang berusaha membuka komunikasi dengan pemain-pemain yang berpotensi memperkuat skuad Garuda Muda ini. Sebab dia menuturkan sangat membutuhkan tenaga para pemain ini termasuk Miliano Jonathans yang kualitasnya tak usah diragukan lagi. Kami sangat berharap dan PSSI saat ini sedang berusaha untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan supaya nanti semua pemain yang secara regulasi yaitu kelahiran 2003 bisa menjadi bagian dari tim ini, ungkap Indra Syafri. Lantas apakah kalian setuju jika Miliano Jonathans ini memperkuat skuad Garuda di ajang SEA Games nanti? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dibayang-bayangin Jens Raven, Mauro Zylstra tegaskan tak takut bersaing. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Penyerang muda Timnas Indonesia U22 Mauro Zylstra menanggapi dengan tenang persaingan ketat di lini depan menjelang SEA Games Thailand 2025. Pemain berdarah Belanda itu menegaskan dirinya tak gentar bersaing dengan siapapun, termasuk rekan sesama striker, Jens Raven. Dari jumlah pemain yang dipanggil Indra Syafri, terdapat 6 pemain depan, dengan 3 diantaranya berposisi sebagai striker murni, yakni Mauro Zylstra, Hoki Caraka, dan Jens Raven. Meski hanya akan ada sebagian yang lolos ke skuad final, Mauro menegaskan tak ada rasa iri atau tekanan dalam menghadapi seleksi tersebut. Pemain berusia 19 tahun itu menegaskan, rivalitas di lapangan tidak menghapus rasa persahabatan di luar pertandingan. Mauro menegaskan, baginya yang terpenting adalah memberikan kontribusi maksimal bagi tim, siapapun yang nantinya dipercaya pelatih untuk turun sebagai starter. Jens adalah teman saya, jadi buat saya tidak masalah siapa yang bermain.
Saat saya di lapangan, saya akan berusaha sebaik mungkin dan kita lihat nanti hasilnya. Seperti yang saya bilang, dia teman saya, jadi tidak ada masalah, ungkap Mauro Zylstra. Dengan semangat tinggi dan persaingan sehat di antara para pemain muda berbakat seperti Mauro Zylstra, Jens Raven, dan Hoki Karaka, Garuda Muda diharapkan mampu tampil lebih tajam dan kompetitif dalam upaya mempertahankan medali emas SEA Games 2025 nanti. Belum kunjung datang, PSSI mati-matian upayakan Marcelino gabung Timnas Indonesia U22. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Saat ini, nama bintang muda Indonesia Marcelino Ferdinand belum tercantum dalam daftar 30 pemain yang dipanggil pelatih Indra Syafri untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 jelang SEA Games 2025 Thailand. Meski begitu, PSSI memastikan mereka masih berjuang keras agar pemain AS Rencin itu bisa memperkuat Garuda Muda di ajang bergengsi tersebut. Jelas tidak adanya nama Marcelino Ferdinand dalam daftar panggil Indra Syafri itu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Padahal gelandang serang yang kini bermain di Liga Slovakia tersebut sebelumnya masuk dalam proyeksi utama Timnas Indonesia U22 SEA Games kali ini. Menanggapi hal ini, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan komunikasi intensif terkait situasi Marcelino dengan klubnya. PSSI berupaya agar sang pemain bisa bergabung dengan skuad Garuda Muda sebelum berangkat ke Thailand nanti. Sumarji juga menegaskan Marcelino tetap masuk dalam proyeksi pemain Timnas Indonesia U22. Namun karena ajang tersebut bukan bagian dari kalender FIFA Matchday, PSSI harus